Memiliki pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Komjen Purn Ogrosenou melihat modal Ibtu Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi AF, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Ogrosenou, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian AF. Bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu sudah fatal untuk langkah-langkah. Kalau saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu, kata Ogrosenou dikutip dari YouTube Tiffen yang tayang Jumat, tanggal 15 Juni tahun 2024. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat menjadi korban itu tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban. Itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik, imbuhnya. Sementara itu, ex-Kapolda Jawa Barat kala itu, Irjen Pol Purn Anton Carlyan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Anton sudah mencari tahu terkait kesalahan prosedur itu. Menurut Anton, Ibtu Rudiana hanya menunjukkan terkait para pelaku tidak ikut melakukan penangkapan. Ternyata, saat itu, Kanit Narkoba itu hanya menunjukkan saja, tetapi yang melakukan penangkapan tetap dari Reskrim, Reserse Kriminal, ujar Anton Carlyan saat ditanya Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Anton memaklumi bahwa Ibtu Rudiana turut mendampingi bagian Reskrim saat penangkapan. Pasalnya, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari almarhum Eki, anak satu-satunya. Mungkin kita juga lihat psikologis anak satu-satunya yang menjadi korban. Siapapun juga janganpun kita, jangankan polisi, orang lain saja boleh menunjukkan pelakunya, ujar Anton Carlyan. Selain itu, Anton juga sempat menanyakan terkait surat perintah penangkapan, Sprintkap. Berdasarkan keterangan Rudiana, namanya tak ada dalam surat tersebut sehingga disimpulkan bahwa Rudiana tidak ikut menangkap. Namun Liga Akbar diskenariokan ikut dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku. Pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung terhadap Rivaldi DKK, Ibtu Rudiana mengaku sempat bertemu dengan Liga Akbar setelah kejadian. Liga Akbar, menurut Ibtu Rudiana tidak bicara apa-apa soal kejadian pada malam itu. Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan teman anak saksi yang bernama Liga Akbar namun ia tidak bicara apa-apa, tulis putusan. Sementara itu Liga Akbar Cahyana pada kesaksiannya 8 tahun lalu mengaku tidak bercerita pada Ibtu Rudiana karena takut. Pada kesaksiannya tahun 2016, Liga Akbar diskenariokan mengenal salah satu terpidana bernama Rivaldi alias Ucil. Saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengejar saksi diantaranya terdakwa Rivaldi alias Ucil melalui BBM dan karena dulunya terdakwa Rivaldi alias Ucil mantan anggota XTC tapi sekarang tidak aktif lagi dan Supriyantara itu, ex-Kapolda Jawa Barat kala itu, Irjen Pol Purn Anton Carlyan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Anton sudah mencari tahu terkait kesalahan prosedur itu. Menurut Anton, Ibtu Rudiana hanya menunjukkan terkait para pelaku tidak ikut melakukan penangkapan. Ternyata, saat itu, Kanit Narkoba itu hanya menunjukkan saja, tetapi yang melakukan penangkapan tetap dari Reskrim, Reserse Kriminal, ujar Anton Carlyan saat ditanya Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Anton memaklumi bahwa Ibtu Rudiana turut mendampingi bagian Reskrim saat penangkapan. Pasalnya, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari almarhum Eki, anak satu-satunya. Mungkin kita juga lihat psikologis anak satu-satunya yang menjadi korban. Siapapun juga janganpun kita, jangankan polisi, orang lain saja boleh menunjukkan pelakunya, ujar Anton Carlyan. Selain itu, Anton juga sempat menanyakan terkait surat perintah penangkapan, Sprintkap. Berdasarkan keterangan Rudiana,
Namanya tak ada dalam surat tersebut sehingga disimpulkan bahwa Rudiana tidak ikut menangkap Vina. Namun Liga Akbar diskenariokan ikut dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku. Pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung terhadap rival di DKK, Ibtu Rudiana mengaku sempat bertemu dengan Liga Akbar setelah kejadian. Liga Akbar, menurut Ibtu Rudiana tidak bicara apa-apa soal kejadian pada malam itu. Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan teman anak saksi yang bernama Liga Akbar namun ia tidak bicara apa-apa, tulis putusan. Sementara itu Liga Akbar Cahyana pada kesaksiannya 8 tahun lalu mengaku tidak bercerita pada Ibtu Rudiana karena takut. Pada kesaksiannya tahun 2016, Liga Akbar diskenariokan mengenal salah satu terpidana bernama Rivaldi alias Ucil. Saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengejar saksi diantaranya terdakwa Rivaldi alias Ucil melalui BBM dan karena dulunya terdakwa Rivaldi alias Ucil mantan anggota XTC tapi sekarang tidak aktif lagi dan Supriyanto namun terhadap Supriyanto Wakapolri, kurang bukti kuat di kasus Vina. Kesalahan fatal Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, dikuliti ex-Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno. Memiliki pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Komjen Purn Ogroseno melihat modal Ibtu Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi AF, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Ogroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian AF. Bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu sudah fatal untuk langkah-langkah. Kalau saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu, kata Ogroseno dikutip dari YouTube Tiffen yang tayang Jumat, tanggal 15 Juni tahun 2024. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat menjadi korban itu tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban. Itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik, imbuhnya. Kesalahan fatal Ibtu Rudiana dikuliti ex-Wakapolri, kurang bukti kuat di kasus Vina. Kesalahan fatal Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, dikuliti ex-Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, memiliki pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Komjen Purn Ogroseno melihat modal Ibtu Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi AF, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Ogroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian AF. Bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu sudah fatal untuk langkah-langkah. Kalau saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu, kata Ogroseno dikutip dari YouTube Tiffen yang tayang Jumat, tanggal 15 Juni tahun 2024. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat menjadi korban itu tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban. Itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik, imbuhnya. Sementara itu, ex-Kapolda Jawa Barat kala itu, Irjen Pol Purn Anton Carlyan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Anton sudah mencari tahu terkait kesalahan prosedur itu. Menurut Anton, Ibtu Rudiana hanya menunjukkan terkait para pelaku tidak ikut melakukan penangkapan. Ternyata, saat itu, Kanit Narkoba itu hanya menunjukkan saja, tetapi yang melakukan penangkapan tetap dari Reskrim, Reserse Kriminal, ujar Anton Carlyan saat ditanya Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Anton memaklumi bahwa Ibtu Rudiana turut mendampingi bagian reskrim saat penangkapan. Pasalnya,
Ibtu Rudiana merupakan ayah dari almarhum Eki, anak satu-satunya. Mungkin kita juga lihat psikologis anak satu-satunya yang menjadi korban. Siapapun juga, janganpun kita, jangankan polisi, orang lain saja boleh menunjukkan pelakunya, ujar Anton Carlyan. Selain itu, Anton juga sempat menanyakan terkait surat perintah penangkapan, Sprengkap. Berdasarkan keterangan Rudiana, namanya tak ada dalam surat tersebut sehingga